Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi kita belajar dari rumah untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Sekolah Dasar kelas 4. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan silahkan absen dengan cara tulis nama dan asal sekolah kalian di kolom komentar. Anak-anakku semuanya, terlebih dahulu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberi kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 5 dengan materi kisah teladan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam lahir di zaman Raja Fir'aun. Di masa itu, Fir'aun memerintahkan setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh karena pengaruh mimpinya. Menurut ahli nujumnya, mimpi Raja Fir'aun menandakan akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan membinasakan kekuasaannya. Raja Fir'aun terkenal sombong dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi Nabi Musa dengan menurunkan ilham kepada ibu Musa alaihissalam yang bernama Yukabat agar anaknya Musa dimasukkan ke dalam peti, kemudian dihanyutkan ke dalam sungai Nil. Musa diselamatkan oleh seorang wanita bernama Siti Asiyah, istri Fir'aun. Melihat anak itu, Fir'aun marah. Akan tetapi dengan bujuk rayu Siti Asiyah, Fir'aun luluh hatinya. Ia tidak jadi membunuh Nabi Musa kecil. Suatu ketika Musa kecil menangis karena kehausan. Asiyah memerintahkan pengawalnya untuk mencari ibu susu bagi bayi itu. Maka berdatanglah wanita-wanita yang ingin menyusui bayi Musa alaihissalam. Namun, setiap kali ada wanita yang hendak memberinya susu, bayi Musa alaihissalam tidak mau. Ia tetap menangis. Hingga akhirnya datanglah seorang wanita bernama Yukabat. Wanita itu menggendong dan menyusuinya. Seketika Musa kecil terdiam dan berhenti menangis sampai tertidur nyenyak. Ternyata Yukabat adalah ibunya sendiri. Setelah diketahui demikian, Asiyah meminta agar Yukabat tinggal di lingkungan istana untuk mengasuh Musa kecil. Yukabat pun bersedia. Dengan senang hati mengasuh anaknya sendiri di lingkungan istana Fir'aun. Setelah Nabi Musa diangkat menjadi Rasul, Nabi Musa alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah, yaitu tongkat yang dapat dijadikan ular. Tongkat Musa alaihissalam dapat mengeluarkan cahaya dan menjadi pelindung baginya dari ketakutan. Kedua mukjizat inilah yang dijadikan Musa untuk melawan Fir'aun bersama tukang sihirnya. Kedatangan Nabi Musa alaihissalam di Mesir membuat Fir'aun marah dan menuduhnya Musa alaihissalam sebagai tukang sihir yang hendak mengusir Fir'aun dari negeri itu. Musa alaihissalam telah mengingatkan Fir'aun, "Janganlah kamu membuat dusta, nanti kamu dibinasakan dan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala." Fir'aun dan tukang sihirnya tetap saja melawan dan menentang. Akhirnya Musa meladeninya dan berkata, "Kalau begitu, kumpulkanlah semua tukang sihirmu, datanglah beramai-ramai, kita berjumpa di suatu tempat."
Di hari perjumpaan itu tukang sihir Fir'aun berkata, "Ya Musa, lemparkanlah tongkatmu lebih dahulu, atau kami yang akan memulai lebih dahulu." Sahut Musa, "Kamulah lebih dahulu." Lalu tukang sihir Fir'aun melemparkan tali temali dan tongkat-tongkatnya yang kemudian berubah menjadi ular, menjalar mengelilingi Nabi Musa. Di saat demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihus sahiru haitsu ata. Yang artinya, dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja datangnya. Quran Surah Toha ayat 69. Nabi Musa alaihissalam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ia melemparkan tongkatnya. Seketika jadilah ular besar merayap sambil memakan ular-ular tukang sihir Fir'aun. Kejadian ini membuat sebagian tukang sihir Fir'aun mengaku kalah dan bersujud kepada Tuhan sebagaimana firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى. Yang artinya, lalu tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud, seraya berkata, "Kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa." Quran Surah Toha ayat 70. Karena melihat tukang sihirnya telah beriman kepada Nabi Musa, demikian juga istrinya Siti Asyah, maka Fir'aun bertambah marah dan ganas. Bersama bala tentaranya dia menyiksa orang-orang beriman, termasuk istrinya sampai mati. Melihat yang demikian, Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang beriman mundur, melarikan diri dari kota Mesir. Fir'aun dan tentaranya terus mengejar Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya sampai ke dekat Laut Merah. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya kebingungan. Di saat terdesak itu turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan agar Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya ke permukaan Laut Merah. Tiba-tiba saja laut membelah menjadi dua bagian. Jalan yang panjang telah terentang di hadapan mereka. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya terus berlari mengikuti jalan panjang yang telah terbentang menuju seberang. Di kejauhan terlihat Fir'aun dan bala tentaranya terus saja mengejar Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam sampai di seberang dengan selamat. Sementara Fir'aun dan tentaranya masih berada di pertengahan jalan. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengembalikan Laut Merah seperti semula. Fir'aun dan tentaranya pun ditelan oleh air laut. Demikianlah pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang durhaka. Keteladanan yang dapat diambil dari kisahnya Nabi Musa adalah: 1. Nabi Musa alaihissalam adalah orang yang gemar menolong. 2. Nabi Musa alaihissalam adalah pemuda pemberani dan cerdas menghadapi lawan. 3. Nabi Musa alaihissalam seorang yang tegas menegakkan kebenaran. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita belajar kisah teladan Nabi Musa alaihissalam, saatnya kita mengerjakan tugas. Selamat mengerjakan dan tetap jaga kesehatan.
Mari kita akhiri dengan berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim